Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan juga duduk di majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum raudatan min riyadil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu taman dari taman-taman surga? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Hilaqad dzikr." Taman dari taman surga itu adalah majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas 9 dosa besar. Pertemuan sebelumnya sudah dosa besar pertama sampai dosa besar yang ke-9, yang mana dosa besar ke-9 pertemuan yang lalu itu mengenai berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan yang baru, dosa besar yang 10, yang ke-10, yaitu iftaru Ramadan bila udhur, membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan. Tidak puasa tanpa alasan. Maksudnya di sini tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada safar, tapi dibatal puasanya. Tidak ada haid dan nifas bagi wanita, dibatalkan puasanya tanpa alasan syar'i. Maka ini termasuk dosa yang besar yang terancam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah sebagai pensyarah kitab ini, beliau mengatakan, kemudian Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan satu bab yang berikutnya, iftar Ramadan bila uzur,
membatalkan puasa tanpa alasan. Wa siyamu Ramadhan fariidatun min faradil Islam. Puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu kewajiban dari kewajiban Islam dan salah satu rukun dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas setiap hamba-hambanya yang beriman berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan agar mereka keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah salah satu kewajiban dari kewajiban Islam dan rukun dari rukun Islam, dan waktu berpuasa itu di bulan Ramadan di siang harinya, dari terbitnya fajar, terbitnya subuh sampai terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Dan waktu ini telah ditentukan oleh syariat. Maka apabila seorang lelaki maupun wanita di waktu siang hari di bulan Ramadan ini dia tidak puasa atau dia membatalkan puasanya tanpa ada alasan, tanpa ada penyakit, tanpa safar, tanpa ada haid dan nifas bagi wanita, akan tetapi dia sengaja meninggalkannya dalam keadaan kondisinya sehat, maka ini termasuk dosa besar. Dan jika dia menggantinya di lain hari, apakah puasanya diterima atau tidak? Jika dia mengganti puasanya yang dia tinggalkan dengan tanpa alasan, tanpa sakit, apakah diterima atau tidak? Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika dia sakit atau sedang musafir, maka boleh dibatalkan dan dia ganti di hari yang lain. Sekarang kalau dia enggak sakit, dia sehat walafiat, tidak ada perjalanan safar, terus dia batal, bagaimana keadaannya? Apakah puasanya yang dia ganti berikutnya diterima atau tidak? Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis yang menjelaskan bahwa puasanya tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahri walau shamahu." Barang siapa yang membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada keringanan, ada alasan, maka hendaknya maka apa yang dia gantikan dari puasanya ini tidak akan bisa tergantikan, tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia puasa setiap hari, walaupun dia ganti puasanya sebanyak apapun, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama menganggap bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Akan tetapi sebagian para ulama tetap mengatakan tidak boleh, tidak bisa diterima puasa orang yang mengganti puasa yang dia tinggalkan tanpa alasan, yang dia tinggalkan tanpa alasan, karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah Rasulullah SAW perintahkan, maka amalan tersebut tertolak.
Dari hadis ini para ulama mengambil dalil bahwa mengganti puasa tanpa alasan tidak pernah ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Kalau memang ada perintahnya untuk mengganti puasa tanpa alasan, tentu Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikannya dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan sungguh Tuhanmu tidak pernah lupa. Artinya tidak pernah lupa untuk suatu syariat, tidak pernah lupa akan suatu perintah. Kalau memang puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan itu harus diganti, tentu telah dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan, seperti lupa atau ketiduran terus ditinggalkan, maka sholatnya yang dia ganti setelahnya tidak diterima, karena dia telah sholat di luar dari waktu. Dia sholat di luar waktu. Maka apa kewajiban dia? Tatkala dia tinggalkan sholat dengan sengaja, tinggalkan puasa tanpa alasan, ya, maka kewajiban dia di sini adalah bertaubat. Itu kewajiban. Karena apa? Dia telah melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia tinggalkan ini dari sholat dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia lakukan puasa di tahun berikutnya, di bulan Ramadan berikutnya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga membawakan hadis yang berikutnya tentang besarnya, menjelaskan tentang agungnya ibadah puasa ini dan besarnya dosa orang yang meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja. Beliau mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadan kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dan salat Jumat dari Jumat yang ini ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya adalah kafarah, penghapus dosa-dosa antara keduanya, antara salat 5 waktu, antara sholat Jumat, antara puasa di bulan Ramadan ke bulan berikutnya. Ini adalah penghapus dosa-dosa majtunibatil kabair, selama orangnya menjauhi dosa-dosa besar. Selama dia menjauhi dosa besar. Jadi dalam hadis ini menjelaskan akan kedudukan puasa. Kedudukan puasa di dalam Islam, dan juga akan keutamaannya, keutamaan dari amalan puasa, bahwa puasa ini diantara keutamaannya dapat menghapus dosa-dosa selama seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Selama dia menjauhi dosa besar. Dan maksud dari menghapus dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Antara puasa, menurut puasa berikutnya, menghapus dosa-dosa di sini maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan lainnya, wajib taubat. Ya, seorang wajib bertaubat darinya, sehingga dia diampuni dari dosa besar tersebut. Tapi kalau dia malah
tetap melakukan dosa-dosa besar di hari-hari lainnya selain di bulan Ramadan, dia kembali lagi dosa besar, kemudian di bulan Ramadan berikutnya dia puasa, ini para ulama mengatakan tidak bisa menghapus dosa-dosa besarnya hanya sekedar dia melakukan amalan puasa, tapi harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengatakan tadi, dan puasa Ramadan menuju puasa berikutnya kafarat. Sebagai kafarat, yakni penghapus dosa-dosa kecil, majtuni batil kabair. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Dan ini menurut sebagian para ulama. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di samping itu Al-Imam Ibnul Qayyim, maksud saya Al-Imam Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa terkadang amalan-amalan ini, ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, bisa menghapus dosa-dosa besar juga, bisa menghapus dosa besar juga tatkala amalan-amalan ini dia kerjakan dengan sempurna. Tatkala dia kerjakan dengan sempurna. Akan tetapi tetap seorang hamba diharuskan untuk bertaubat, karena tidak ada yang menjamin dosa besarnya terhapus dengan cukup dia melakukan amalan soleh, cukup dia melakukan ibadah-ibadah seperti ini, sampai dia tinggalkan dan dia bertobat dari dosa-dosa besar. Dia bertobat dari dosa besar karena Rasulullah SAW tadi mengatakan majtuni batil kabair, akan dihapus dosa-dosanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi terkadang amalan-amalan ini bisa menghapus dosa besar selama dia lakukan dengan sempurna. Seperti sholat 5 waktu dia lakukan dengan khusyuk, dengan rukun-rukunnya, dengan benar, dengan sunnah-sunnahnya, dengan kesesuaian syariat, sesuai tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beliau mengatakan bisa menghapus sebagian dari dosa-dosa besar. Namun kewajiban kita harus menjauhi, harus bertobat dari dosa-dosa besar, sehingga Allah menghapus semua dosa-dosanya. Tatkala seorang bertobat dari dosa besar, dia bertobat dari dosa besar yang pernah dia lakukan, Allah hapus semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosa kecilnya juga ikut terhapus. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, maka kami akan menghapus dari kalian semua dosa-dosa kecil kalian. Bersama dosa besar Allah hapus semua dosa-dosa kecil, Allah ampuni, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis yang berikutnya akan kedudukan puasa di bulan Ramadan, yang mana seorang tatkala meninggalkannya dia telah melakukan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 rukun. Jadi semuanya insya Allah tahu tentang rukun Islam. 5 rukun Islam, yang mana diambil dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Buniyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati Allah ilaha illallah. Rukun yang pertama bersyahadat atas keesaan Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya
Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan yang kedua menegakkan salat, dan yang ketiga wa ita'iz zakah, membayar zakat, yang keempat wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima wa hajjil bait, dan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini menjelaskan akan kedudukan puasa yang bagian dari rukun Islam, bagian dari bangunan Islam, yang mana Islam itu tidak akan tegak tanpa ada bangunan, tanpa ada bangunan-bangunannya. Dari 5 rukun ini, 5 pondasi Islam ini, salah satunya adalah melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan perkataan seorang sahabat tentang besarnya dosa meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, wa qala Hammad ibn Zaid, Hammad bin Zaid mengatakan, ya, seorang periwayat dari kalangan tabi'in, an Amr bin Malik al-Bakri, telah meriwayatkan dari Amr bin Malik al-Bakri, an Abil Jauza, telah meriwayatkan dari Abil Jauza, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, telah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan saudara sepupu Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas saudara misan sepupu Rasulullah SAW, dan juga salah seorang sahabat yang Rasulullah doakan agar menjadi orang yang pakar Al-Quran, yang menjadi ahli tafsir Al-Quran. Beliau diberikan gelar dengan Al-Bahr wal-Habr. Al-Habr, ya, luas, lautan yang luas ilmunya. Beliau Abdullah bin Abbas mengatakan, urul Islam wa qawaiduddin salasah. Ura, yakni inti dari Islam. Inti dari Islam, wa qawaiduddin, dan asas agama ini ada 3. Beliau mengatakan inti dari Islam dan asas agama ini ada 3. Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wassalah, dan menjalankan salat. Dan yang ketiga, wasaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. 3 ini asas dari Islam. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 ini, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Hadis ini atau asar ini dibawakan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan beliau berdalil dengan asar ini akan kafirnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, beliau katakan tadi inti dari Islam, ura yakni inti, tali kekang, itu arti ura, tali kekang Islam. Sebagaimana Allah katakan, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, setiap sesembahan selain Allah, dan hanya beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwah, tali kekang Islam yang kuat. Nah, di antara tali kekang Islam di sini dari 3 ini adalah syahadat, salat, dan puasa. Ini adalah tali Islam, tali yang paling kuat, yang mana jika seorang meninggalkannya, kata beliau, akan menjadikan dia kafir, keluar dari Islam.
Kemudian beliau juga mengatakan wa tajiduhu katsiral mal wa lam yahuj wa lam yuzakki wa la yahillu damahu. Dan engkau mendapati dia banyak harta. Jadi ini termasuk bagian dari inti Islam juga. Beliau menambahkan selain tiga ini, dan engkau mendapatkan orang yang punya harta yang banyak tapi dia tidak berhaji dan dia tidak mau membayar zakat. Dan ini khabar yang benar. Jadi di sini beliau menambahkan akan tambahan dari ikatan Islam, tali kekang Islam yang sangat kuat, yaitu rukun Islam yang 5 ini. Rukun Islam yang 5 ini, yang mana termasuk dosa yang paling besar setelah syirik adalah meninggalkan rukun Islam ini, meninggalkan 4 amalan setelah syahadat ini: sholat, zakat, puasa, berhaji bagi yang mampu. Ini termasuk dosa yang paling besar, yang mana para ulama di sini menjadi terus membahas tentang amalan apa yang jika ditinggalkan membuat seorang itu kafir. Apakah semua rukun Islam apabila ditinggalkan menjadikan dia kafir, atau amalan sholat saja yang menjadikan dia kafir? Sebagian ulama mengatakan semua rukun Islam jika ditinggalkan dengan sengaja, dia mampu, maka dia kafir. Namun pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwa yang jika ditinggalkan menjadikan dia kafir adalah rukun Islam yang kedua saja, yaitu sholat. Sholat tatkala dia tinggalkan, menurut mayoritas ulama bersepakat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, karena ada nas dari hadis Nabi yang sahih, dari hadis Nabi yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, maksudnya orang kafir, perjanjian kami dengan mereka selama ini dalam masalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dari nas hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa dari keempat rukun Islam setelah syahadat, yang mana tatkala ditinggalkan membuatnya kafir hanya dalam masalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Adapun meninggalkan amalan yang lainnya dari rukun Islam seperti zakat, puasa dan haji, ini termasuk dosa besar yang paling besar, tapi tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Ya, tidak menjadikan dia keluar Islam, namun dia telah melakukan dosa besar yang paling besar dan lebih besar dari membunuh, lebih besar dari berzina, lebih besar dari memakan harta riba. Karena ini termasuk rukun Islam yang dia tinggalkan puasa. Berarti dia tinggalkan puasa 1 hari dengan sengaja, berarti dia telah melakukan dosa yang lebih besar dari berzina, dari membunuh nyawa. Sebagaimana yang nanti Al-Imam Ibn Zahabi rahimahullah membawakan dalam hadis yang berikutnya atau asar yang berikutnya dari sebagian sahabat Nabi. Beliau mengatakan asar yang berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan wa indal mu'minin, dan menurut kaum mukminin yang ada di zaman kami, maksudnya artinya kaum mukminin, orang-orang beriman yang ada di zaman kami semuanya, muqarrirun anna man taraka shauma syahr Ramadan bila marad wala arad annahu syarrun minaz zani. Kami semua kaum muslimin yang ada di zaman ini bersepakat bahwa siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan
tanpa ada sakit, ya, tanpa ada suatu alasan apapun, seperti musafir, annahu syarrun minaz zani, sungguh dia lebih besar dari dosa orang yang berzina. Dan juga wal makkas, lebih besar juga dari makkas. Maksudnya siapa makkas? Pemungut pajak. Pemungut pajak terdosa besar, ya, yang mengambil, yang meminta pajak, ya, ini dosa besar. Karena beliau katakan tadi, orang meninggalkan puasa dengan sengaja lebih besar dari pemungut pajak dosanya. Wa mudminul khamr, dan lebih besar juga dari pecandu minuman keras. Jadi beliau sebutkan 3 dosa di sini. Ya, yang pertama zina, yang kedua pemungut pajak, yang ketiga minum khamar. Semua ini termasuk dosa besar. Tapi yang lebih besar dari itu adalah meninggalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa alasan. Kemudian beliau mengatakan bal yashukuna islamahu fi islamihi, bahkan mereka meragukan keislamannya. Ini orang-orang beriman di zaman kami, orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan diragukan keislaman dia. Karena bagaimana orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran perintah puasa, ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan bagian rukun Islam. Bagaimana seorang beriman itu bisa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang telah jelas dia ingkari, ya, dia tinggalkan karena untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya, karena dengan alasan bekerja, ngojek atau dia becak. Ini karena saya pernah bertanya, saya pernah naik becak, ya. Kemudian saya tanya, Pak, puasa enggak? Enggak, katanya. Kenapa? Saya lagi kerja ini, becak, ya, cari uang, lagi ngantar penumpang becak. Saya nasihatin, Pak, kalau bulan Ramadan tinggalkan pekerjaan Bapak itu di siang hari, kerja aja setelah buka puasa, atau semampu Bapak mungkin sehari 3 kali ngantar penumpang cukup. Yang penting bisa makan, bisa cukup buat makan. Tapi dia sudah lama katanya nih tinggalkan puasa ini karena alasan lagi ngantar penumpang. Maka ini tidak boleh, ini harus dia berhenti dari terus membuat dirinya capek bekerja dalam keadaan bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan ini. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, yang mana orang-orang yang memang saat darurat dia harus mengerjakan sesuatu dan membatalkan puasanya, dan tidak ada penggantinya, tidak ada yang bisa menggantikan dia, yang mana pekerjaan ini untuk maslahat keumuman kaum muslimin, untuk maslahat keumuman kaum muslimin yang mungkin tidak ada yang menggantikannya. Dia harus menggantinya, dia harus bekerja, dan untuk kemaslahat kaum muslimin saat itu boleh baginya membatalkan puasa karena ada keadaan darurat, yang mana dia melakukan suatu pekerjaan yang kemaslahatan kaum muslimin, seperti para orang-orang yang menjaga keamanan saat perang, ya, saat perang dia butuh untuk menjaga keamanan, dan saat itu tentara-tentara capek dan harus berbuka di situ. Dan seperti keadaan orang-orang yang saat terjadi musibah, terjadi bencana alam, yang mana harus diselesaikan ini korban-korban dan tidak bisa ditunda, dan mau tidak mau harus dia
bekerja di siang hari dan harus membatalkan puasanya. Keadaan-keadaan seperti ini ada uzurnya, ada uzurnya. Para ulama memberikan keringanan dalam hal ini. Namun kalau yang buat maslahat dirinya, ya, dia untuk mencari penghidupan sehari seperti ngojek dan seterusnya, terus dia membatalkan puasa, ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh, karena dia bisa mendapatkan maisha dalam waktu mungkin sekali atau 2 kali ngojek, dia sudah bisa mendapatkan maisha, sudah bisa mendapatkan untuk makan sehari dia tanpa harus dia kumpulkan banyak-banyak. Kemudian, jadi ini diantara perkataan Imam Az-Zahabi tentang pendapat kaum muslimin yang ada zamannya, semua sepakat akan dosa ini lebih besar dari dosa-dosa besar yang disebutkan tadi, dosa zina, dosa memungut pajak dan pecandu khamr. Lebih besar lagi meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja tanpa alasan. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal amala bihi wal jahla fala hajata lillah bi an yada'a at-ta'am wasyarab." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, perbuatan dusta, perbuatan dosa, wal jahla, dan meninggalkan berbuat jahil, berbuat usil, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, tidak membutuhkan makan dan apa yang dia tahan dari makan dan minumnya. Hadis ini beliau membawakannya untuk menjelaskan bahwa puasa, orang yang berpuasa sejatinya dia harus menjaga puasanya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat puasa, ya, puasa yang sempurna, puasa yang bernilai pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya adalah puasa yang disertai dari menahan diri dari perkataan-perkataan dusta, perbuatan dosa, ya, dari perkataan-perkataan yang zur. Kalau zur ini adalah semua perkataan yang mengandung dosa, perkataan dusta, perkataan mengadu domba, ya, menggibah, mencela, ini semua harus ditinggalkan. Begitu juga perbuatannya. Karena tatkala seorang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta, perkataan yang mengandung dosa dan perbuatannya, maka dia tidak bisa mencapai target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari puasa itu, la'allakum tattaqun. Yang mana target dan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa itu tidak cukup hanya dengan menahan diri dari makan dan minum. Karena menahan diri dari makan dan minum ini tujuannya sebenarnya hanya ingin agar peredaran darah itu menjadi berkurang, ya, juga supaya menahan aliran jalur-jalur yang dimasuki oleh syaitan. Para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah menahan diri dari makan dan minum agar pembuluh darah ini syaitan berjalan di dalamnya lebih lambat. Karena tidak semua syaitan itu dibelenggu, tidak semua syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para pembesarnya saja, para pembesarnya saja yang dibelenggu. Adapun yang kerdil-kerdil itu dibiarkan. Dan tempat jalur perjalanan syaitan itu di dalam peredaran pembuluh darah manusia. Dia berjalan menuju hati manusia agar menggoda manusia, menggoda hawa, agar manusia menuruti hawa nafsu.
Namun dengan dia puasa di siang hari, maka pembuluh darahnya akan semakin melambat dan akan semakin memperlambat perjalanan syaitan, mempersulit dia untuk menggoda manusia dari perkataan-perkataan yang mengandung dosa dan perbuatan maksiat. Maka tatkala seorang dia berpuasa tapi dia tidak mau, dia masih menuruti setiap hawa nafsunya, ya, padahal Allah telah menahan hawa nafsunya, Allah telah memperlambat proses peredaran darahnya, tapi dia masih berkata yang gak baik, maka buat apa dia puasa? Karena tujuan menahan diri dari makan dan minum adalah untuk ini semua, agar bisa menahan hawa nafsunya, bisa menjadikan dia menjadi hamba yang saleh, jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur dan perbuatannya, ya, perkataan zur, dusta dan lainnya, dan tidak meninggalkan perbuatan dosa, dan tidak meninggalkan jahil, juga menjahili orang, maka Allah tidak butuh kepada dia dari menahan diri dari makan dan minumnya, tidak butuh pada puasanya. Tapi dia menahan diri dari makan dan minum tujuannya agar bisa hawa nafsunya terkontrol dan perkataan dan perbuatannya juga terkontrol. Ini akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna, pahala puasa yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan amalan puasa ini, yang mana jika seorang menyia-nyiakan amalan ini, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfum ri'in." Celakalah seorang. Adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu. Dia mendapati bulan Ramadan, dia masuk ke bulan Ramadan, namun ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari dosa-dosa. Bulan yang mana tatkala seorang berpuasa, menjaga amalan puasanya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Bahkan Allah janjikan bagi orang yang sudah divonis neraka, Allah janjikan dia dibebaskan dari api neraka. Iqqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Namun di sana ada orang-orang yang Rasulullah SAW katakan falam yughfar lahu. Ada orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Maksudnya siapa? Bukan mereka yang berpuasa dengan baik, bukan. Tapi mereka yang meninggalkan puasa. Mereka yang meninggalkan puasa tanpa alasan. Ya, alasannya apa? Sakit, karena ada musafir, karena sudah tua, sudah nggak bisa puasa lagi, sudah tua umurnya. Ya, ini alasan yang syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan, maka dia akan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua yang sudah nggak bisa puasa, dia mendapatkan pahala puasa. Selama di bulan Ramadan kemarin dia rajin puasa. Ya, rajin puasa di bulan Ramadan. Selama di bulan Ramadan yang sebelumnya tatkala dia sehat, dia berpuasa. Kemudian saat dia usia udah tua, dia udah nggak mampu, maka dia mendapatkan pahala puasa di tahun yang dia tidak mampu lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang telah merutinkan suatu amalan soleh,
barang siapa yang merutinkan suatu amalan soleh, kemudian di suatu saat dia tidak bisa melakukannya lagi, maka dia mendapatkan pahala amalan tersebut di saat-saat itu. Ya, saat-saat berikutnya dia mendapatkan pahala. Orang yang udah nggak bisa puasa Ramadan karena sakit, karena udah tua, maka dia mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan. Orang yang sudah nggak bisa lagi bangun malam selama hidupnya, dia rajin sholat malam, ya, di akhir malam. Kemudian ada suatu alasan dia tinggalkan sholat malam tersebut karena ada keperluan mendadak, safar dan seterusnya. Dia dapat pahala sholat malam. Ya, orang yang sudah biasa melakukan amalan-amalan sunnah-sunnah, kemudian dia tinggalkan karena ada suatu alasan, maka dia mendapatkan pahala amalan-amalan sunnah tersebut. Begitu pula amalan wajib, dia dapatkan pahala amalan wajib yang dia tinggalkan karena ada alasan-alasan tertentu. Baik, ini beberapa penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang dosa besar yang ke-10, meninggalkan puasa dengan sengaja. Kita cukupkan. Jika ada beberapa pertanyaan, silahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ingin tanya mengenai batasan uzur. Karena ada orang tua yang menurut kita uzur, tapi dia pengen puasa gitu. Habis puasa terus dia sakit sekali 2 hari, tapi nanti puasa lagi nggak apa-apa gitu. Itu gimana? Yang menentukan itu harus siapa, gitu, dokter apa gimana gitu, menentukan dia uzur. Batasan uzur bagi orang yang sudah berumur usia lanjut tidak puasa, yang menentukan dia tidak bisa puasa adalah dirinya sendiri. Ya, hendaknya orang tua ini harus tahu Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan suatu amalan untuk menjadikan seorang itu susah, kesusahan, atau orang itu sakit. Justru Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang masih muda pun kalau dia sakit hendaknya dia batalkan. Wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jika dia sakit atau sedang safar, maka ganti di hari-hari yang lainnya. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan dari kalian kesulitan. Ya, maka orang tua ini hendaknya dia yang menilai dirinya sendiri apakah dia masih mampu untuk berpuasa atau tidak. Jika dia merasa masih mampu, maka dia puasa Ramadan. Terus kalau dia sakit 2 hari setelahnya, maka sakit itu mungkin bukan karena dari puasanya. Namun anak-anak ini bisa juga memberikan arahan kepada orang tuanya, yang mana jika orang tuanya terlalu semangat untuk ingin melakukan amalan puasa, tapi dia udah nggak mampu, ya, dia udah nggak mampu. Yang misalnya contohnya dia puasa malah langsung jatuh sakit, maka disampaikan kepada orang tua ya, arahan ayat-ayat tadi yang Allah sebutkan tentang Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Rasulullah SAW juga melarang dari seorang mencelakakan dirinya sendiri, ya, dan menjelaskan juga hikmah dari puasa ini agar menjadikan orang itu terjauhi dari godaan syahwat, godaan syaitan. Dan insya Allah Bapak tidak puasa juga, insya Allah sudah bisa menjauhi dari
godaan-godaan syahwat, keinginan ini dan seterusnya disampaikan kepada mereka sampai mereka tidak puasa dan membayar fidyah, cukup membayar fidyah, dan fidyah itu sudah menggantikan puasa, dan sampaikan juga dia tetap mendapatkan pahala puasanya tatkala dia tidak mampu lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau untuk pekerja asal misalnya membangun jalan, iya, sehari itu kuli gimana hukumnya, dan bagi yang memberikan pekerjaan, iya, tersebut bagaimana? para kuli bangunan, pekerja kuli bangunan, bagaimana dengan mereka? Apakah bangunan ini yang dibangun dibutuhkan saat itu atau tidak? Dibutuhkan saat itu atau masih ada yang lain? Jika masih ada bangunan-bangunan yang lain, maka seperti dia membangun rumah sakit misalnya. Kalau masih ada rumah sakit yang lain, pakai rumah sakit yang lain ya untuk kebutuhan kaum muslimin, dan bangun setelah Ramadan berikutnya, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dilanjutkan pembangunannya. Ya, maka sebaiknya para yang menyuruh membangun, ya, para pemimpin untuk tidak ya menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat selama itu tidak terlalu dibutuhkan, tidak sesuatu yang darurat. Maka ini tidak, wallahu alam, ini bukan termasuk alasan yang syar'i, ya, alasan yang syar'i, karena selama masih ada fasilitas, gunakan fasilitas yang ada dan tunda pembangunan sampai bulan Syawal, ditunda. Allah. Dan yang menyuruhnya juga saya khawatir bisa terkena dosanya. Pertanyaan yang dalam bentuk tulisan. Ustaz, orang tua yang sudah pikun tidak bisa puasa, apakah harus bayar fidyah? Pikun, keadaan pikun ini juga salah satu uzur yang mana dia sudah tidak bisa lagi menjalankan sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang tua yang pikun ini dia berpuasa saat dia bisa berpuasa, saat dia ingat, saat dia bisa berpuasa dia puasa, dan dibayarkan fidyahnya sesuai dengan waktu yang dia tidak puasa saat itu, sesuai dengan waktu yang dia pikun. Ya, karena yang pikun parah ya seperti ini, ya susah juga ya. Kalau disuruh puasa, terus makan siang hari, lupa, ya kan? Terus dia waktu yang dia nggak puasa itu banyak, misalnya 20 hari ya. Nah, ini sulit bagi dia untuk puasa juga untuk ganti puasa, maka dia bayar fidyah sesuai waktu yang dia tidak bisa puasa saat itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Coba. Bagaimana hukumnya mempekerjakan orang Islam tapi dia tidak sholat? Baik. Untuk mempekerjakan orang, ini hukumnya mubah. Hukumnya bagian dari hal yang mubah, yang dibolehkan. Karena seperti kita membutuhkan tenaga-tenaga dalam satu bidang, ya, bidang membangun dan ini. Untuk mempekerjakan orang Islam yang tidak sholat sama dengan mempekerjakan orang kafir asasi yang memang dia udah kafir, ya. Karena dia punya bidang, punya ilmu seperti ini, dia dikerjakan untuk membangun bangunan, atau dia punya ilmu, bagian ilmu yang tidak dimiliki oleh orang muslim, ya.
maka dia dipekerjakan tapi sambil diingatkan akan bahayanya meninggalkan sholat. Ini menyebabkan seorang keluar dari Islam. Meninggalkan sholat ini hukumnya kafir. Jelaskan seperti itu kepadanya. Namun kalau memang untuk di negara-negara yang sudah menerapkan syariat Islam ini, maka orang yang meninggalkan sholat itu kan dihukum mati. Ya, dan itu di zamannya dahulu, zaman-zaman salaf, zaman-zaman para salaf, zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, semua imam empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semua memberikan fatwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya dipenggal, dibunuh kalau dia tidak mau bertaubat. Dan ini ada di para khalifah Islam, ya, hukum orang yang meninggalkan sholat itu diperangi, dibunuh di zaman salaf seperti itu. Maka kalau zaman itu memang harus diterapkan seperti itu, diminta dia untuk bertobat, kalau tidak dibunuh. Ya, itu di zaman pemerintahan. Namun kalau zaman saat ini yang tidak diterapkan hukum-hukum seperti itu, maka dia dilakukan seperti orang-orang yang lainnya secara umum. Dan tidak boleh kita mengkafirkan secara ta'yin, artinya secara perorangan, tidak boleh. Mengkafirkan itu secara umum boleh, dalam arti amalan, siapa yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Tapi kalau secara perorangan tidak boleh. Misalnya ada orang yang nggak sholat, kamu kafir ya, kamu sudah meninggalkan sholat, kamu udah kafir. Nggak boleh mengkafirkan secara perorangan individu, karena urusan mukmin maupun kafir ini butuh kepastian, ya, dan para ulama saja yang bisa tahu tentang kafirnya atau tidak orang ini, ya, butuh ijtihad, kesungguhan, kepastian. Tidak bisa seorang itu, setiap orang menilai orang ini mukmin atau kafir. Dan juga Rasulullah SAW juga telah mengancam, barang siapa yang mengatakan fulan kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika benar dia kafir, maka dia terlepas dari tuduhan tersebut. Tapi kalau tidak benar orang ini kafir, maka itu akan kembali kepada penuduh, ya. Jadi ini bahaya. Namun seperti secara umum, ya, dinasihatin, diingatkan akan bahayanya amalan atau meninggalkan sholat ini, kafirnya meninggalkan sholat tanpa harus mengkafirkan. Karena mengkafirkan ini bukan kebiasaannya orang-orang yang beriman, mengkafirkan individu-individu ini kebiasaan orang-orang Khawarij, ya, mengkafirkan tiap individu. Jadi meninggalkan sholat, ya, orang yang meninggalkan sholat dipekerjakan sambil diingatkan akan bahayanya sholat. Namun perlu diingat bahwa jika ada orang yang sholat yang juga ahli bangunan, ahli pekerjaan tersebut, harus didahulukan dan tinggalkan dia yang meninggalkan sholat ini, agar dia bisa mengambil pelajaran, ya. Kecuali kalau nggak ada lagi pekerja yang muslim kecuali orang kafir, maka diambil orang kafir untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi itu harus ada catatan, ya. Selama ada orang muslim, dikerjakan orang muslim. Baik, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaan. Nanti aja Pak.